kami akan membahas hewan invertebrata, yaitu film dari Mollusca. Nah, yang pertama itu klasifikasi dari lelucon. Nah, adapun kingdom dari lelucon tersebut yaitu dengan film Mollusca, kelas Gastropoda, orde Pulmonata, famili Acecidae, genus Acidina, dan spesies Acidina pudica. Dengan mengapa termasuk dalam film Mollusca? Karena bertubuh lunak dan memiliki rangka dalam dan sebagian besar memiliki cangkang. Dan mengapa masuk ke Gastropoda? Karena memiliki satu cangkang spiral dan bergerak di mana perut. Yang ketiga itu mengapa masuk ke Ordosidochromatophora? Karena memiliki dua pasang tentakel di kepala dan mata terletak di ujung tentakel atas. Kenapa masuk Actiidae? Karena memiliki ukuran tubuh dan cangkang yang relatif besar. Dan selanjutnya itu yaitu klasifikasi dari simpul. Nah, klasifikasi dari simpul ini masuk dalam kingdom Animalia dengan film Mollusca, kelas Gastropoda dan juga Stylomatophora, famili Chamanidae, genus Amidermus, dan spesies Amidermus versus. Nah, di mana spesies tersebut masuk ke dalam film Mollusca karena yang pertama tadi yaitu memiliki cangkang. Dan untuk dalam masuk ke Gastropoda itu menunjukkan ciri khas seperti asimetris bilateral dan pergerakannya menggunakan otot bagian perut. Kenapa masuk ke dalam genus Amidermus? Karena spesies seperti ini memiliki cangkang spiral dan sering ditemukan di hutan tropis. Nah, dan juga berwarna cerah dan pola yang menarik. Untuk selanjutnya masuk ke dalam film Arthropoda, yaitu klasifikasi dari dalam. Nah, kingdom dari dalam tersebut adalah Animalia, film Arthropoda, dan kelas Insecta dan ordo Orthoptera, famili Archididae, genus Phalana, spesies Phalana migrocironinis. Nah, mengapa dalam tersebut masuk dalam film Arthropoda? Karena memiliki tubuh yang bersegmen di antara kepala, perut, dan dada, dan memiliki rangka luar dan dari licin yang memiliki kaki dan sendi yang luas. Nah, sedangkan kelas insektanya di mana tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Untuk ordonya tersendiri, mengapa masuk ke ordo Artioptera? Karena mempunyai kaki negara yang besar dan kuat untuk melompat. Yang selanjutnya itu masuk ke famili Archidae karena memiliki antena yang pendek dan ukuran tubuh sedang hingga besar dan dapat membentuk kawanan besar seperti belalang terbang. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam belalang daun, di mana klasifikasi belalang daun tersebut mulai dari kingdom Animalia, film Arthropoda, dan kelas Insecta, order Arthroptera, famili Pilidae, genus Pilium, spesies Pilium pulsifolium. Nah, dengan deskripsinya, mengapa masuk ke dalam film Arthropoda? Karena yang tadi dia memiliki segmen dan terdiri atas kepala, dada, dan perut. Mengapa masuk ke dalam Insecta? Karena memiliki 3 pasang kaki, yaitu kepala, dada, dan toraks, dan sepasang antena, dan punya 2 pasang sayap. Sedangkan termasuk ke dalam ordo Artioptera, yaitu memiliki kaki besar dan berotot untuk melompat jauh. Perbedaan yang tadi yaitu di familinya, yaitu masuk dalam famili Pteridinidae karena memiliki tubuh pipih dan memanjang yang menyerupai daun untuk kamuflase. Yaitu selanjutnya klasifikasi dari Japrik, kingdom Animalia, film Arthropoda, kelas Insecta, ordo Arthroptera, famili Grylidae, genus Gryllus, spesies Gryllus asimidis. Mengapa termasuk dalam film Arthropoda tadi? Ya karena tadi kita sudah menjelaskan bahwa terdiri dari kepala, bagian dada, dan juga bagian perut. Termasuk ke ordo Odonata karena memiliki 2 pasang sayap, yaitu sayap depan yang keras dan sayap belakang yang tipis. Sedangkan termasuk dalam famili Grylidae karena memiliki tubuh yang gelap, biasanya berwarna coklat atau hitam, dan juga serangkaian lebih panjang dari tubuhnya sendiri untuk sayapnya. Untuk selanjutnya itu ada cangkang bagian biru, di mana klasifikasinya itu mulai dari kingdom Animalia, film Arthropoda, kelas Insecta,
Chordoclonata, family Libellidae, genus Brachydiplax, spesies Brachydiplax Chalidea. Nah, termasuk dalam film Arthropoda tadi kita sudah menjelaskan juga karena memiliki segmen di dalam tubuh yaitu kepala, dada, dan juga perut. Nah, termasuk Chordoclonata itu juga memiliki dua pasang sayap yang transparan dan kuat untuk tidak dilipat di belakang, dan memiliki mata yang berjemuk. Untuk metamorfosisnya itu tidak sempurna, yaitu tahapnya tanpa kepompong. Untuk termasuk dalam famili Libellidae karena bentuk tubuhnya kokoh dan relatif pendek dibandingkan capung dari famili lain, dan juga sayap belakang lebih lebar di pangkal dibandingkan sayap depan. Bentuk selanjutnya itu yaitu capung sayap merah. Nah, di mana capung ini memiliki kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, Chordoclonata, subordo Anisoptera, famili Libellidae, genus Neutronis, spesies Neurothemis fluctuans species. Nah, di mana deskripsinya tadi kita sudah menjelaskan juga bahwa dia masuk dalam phylum Arthropoda karena memiliki tubuh yang bersegmen terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, perut, dan juga dada. Dan juga termasuk ke dalam Chordoclonata tadi juga kita sudah jelaskan di mana dia mempunyai 2 pasang sayap yang panjang dan transparan. Untuk familinya juga sama karena Trexima atau dititulah di tepi sayap terlihat jelas warna tubuh dan sayap mencolok. Parenterus kemburut bagian sayap berwarna merah tua yang khas. Nah, selanjutnya itu adalah acor. Kingdom dari acor tersebut kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Blackteria, famili Brachydidae, genus Periplaneta, spesies Periplaneta americana. Nah, adapun termasuk phylum Arthropoda karena memiliki 3 keluar yang keras terdiri dari kitin, tubuhnya bersegmen terdiri dari 3 bagian yaitu kepala, thorax, dan abdomen. Sedangkan termasuk dalam ordo Blackteria karena memiliki 2 pasang sayap dengan sayap depan atau tegmina dan yang keras dan melindungi sayap belakang. Sedangkan untuk termasuk famili Blacktidae karena warna tubuhnya berwarna coklat kegerahan atau juga yang bersumber gelap. Saya menutupi seluruh abdomen baik pada jantan maupun betina. Selanjutnya itu klasifikasi urat kaki seribu. Nah, di mana kingdomnya terbagi dalam Animalia juga, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Noctuidae, genus Parageodus, spesies Parageodus similis. Nah, sebagai anggota phylum Arthropoda juga berecasi ini memiliki tubuh yang bersegmen, ekskeleton yang keras, dan anggota tubuh yang berpasangan, di mana dalam kelas Insecta ini Parageodus similis memiliki ciri khas seperti 3 bagian tubuh, kepala, thorax, dan abdomen. Nah, mengapa masuk ke dalam famili Erythrinae yang merupakan famili ngengat yang beragam dengan banyak spesies yang memiliki pola dan warna yang menarik. Spesies ini dikenal dengan bentuk tubuh yang khas dan sering ditemukan di habitat yang beragam, termasuk hutan area pertanian. Selanjutnya itu kupu-kupu vulgarida. Nah, phylum dari kupu-kupu tersebut yaitu Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, dan ordo Lepidoptera, famili Licoridae, genus Diopsis, spesies Diopsis vulgaris. Di mana masuk ke dalam kelas Insecta karena memiliki karakteristik dasar dari serangga yaitu tubuh terbagi menjadi 3 bagian utama yaitu kepala, dada, dan juga perut. Dan memiliki 3 pasang kaki, totalnya 6 kaki yang melekat pada bagian dada. Di mana termasuk pada ordo Lepidoptera karena memiliki sayap yang bersisik, proboscis, pemisah nektar, dan mengalami metamorfosis sempurna. Dengan famili Licoridae karena memiliki kaki depan yang kecil dan tidak berfungsi. Termasuk dalam genus Diopsis karena sayapnya berwarna biru keabu-abuan atau transparan dengan urat-urat hitam yang mencolok. Nah, kita masuk ke dalam kupu-kupu Meranopithecus. Nah, kingdomnya sama juga Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Nicloidae, genus Danaus, spesies Danaus melanicus. Nah, di mana deskripsi dari kupu-kupu tersebut memiliki kelas Infecta,
yang memiliki tiga karakteristik tadi, yaitu memiliki cabut, tolerans, dan endorfin. Dalam termasuk Ordolepidoptera karena memiliki sayap yang bersisik sama seperti contoh yang tunjukkan tadi, yaitu masuk famili Equidae karena memiliki kaki depan yang kecil dan tidak berfungsi. Sedangkan masuk ke dalam genus Danaus karena memiliki sayap berpola tegas dan kontras dengan warna putih, orange, dan hitam mencolok. Selanjutnya itu dengan pembulung daun pisang. Nah, di mana kingdomnya termasuk dalam familia Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordolepidoptera, famili Hesperidea, genus Erionata, nota spesies Erionata. Nah, di mana tadi kelas ordo familinya sama, jadi saya kerjakan dalam genusnya saja. Mengapa termasuk dalam genus Erionata? Karena berukuran sedang sampai dengan besar dan berwarna coklat tua dengan titik-titik kuning terang pada sayap depan. Nah, yang ke-13 itu merupakan dengan tulang, di mana kingdomnya sama, kingdomnya Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordolepidoptera, famili Spiridae, genus Cyphodion, spesies Cyphodion Kellerio. Nah, di mana termasuk kelas Insecta tadi sudah saya jelaskan, jadi saya lewatkan. Termasuk ke dalam Ordolepidoptera karena ini sayap yang tertutup oleh sisi-sisi halus berwarna, mulai membentuk probiosis panjang serta fase larva berbulan. Dan termasuk ke dalam famili Spiridae karena memiliki bentuk tubuh yang ramping dan ansidermis serta kemampuannya terbang sangat cepat dan kuat. Sedangkan masuk ke dalam genus Cyphodion karena memiliki pola dan warna sayap yang berbeda, tentu serta ukuran tubuh yang sesuai dengan ciri khas genus tersebut. Selanjutnya saya akan lanjutkan kepada teman saya selanjutnya. Selanjutnya adalah Xbox merah. Ini juga Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordolepidoptera, famili Formicidae, genus Danaus, dan spesies Phylloxis invicta. Nah, ini termasuk sebenarnya spesies semua yang termasuk dalam kelas Insecta dan Lepidoptera. Semua termasuk dalam Phylum Arthropoda yang memiliki ciri khas tubuh yang segregasi, eksoskeleton yang keras, dan bentuk tubuh yang berpasangan. Ini termasuk kelas Insecta karena memiliki ciri khas seperti tiga bagian tubuh, yaitu kepala, serta tiga persen kaki. Masuk Ordolepidoptera yang bentuk sangat berserat, termasuk semua kepala dan utama yang memiliki karakteristik seperti kepala sayap dan struktur sosial yang kompleks. Nanti termasuk famili Formicidae yang merupakan jenis dengan struktur sosial dan famili yang terbatas. Selanjutnya ada famili Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordolepidoptera, famili Spiridae, genus Aedes, dan spesiesnya Aedes aegypti. Ini termasuk Phylum Arthropoda yang memiliki tubuh segregasi, segregasi keras dan tubuh yang berpasangan. Kelasnya termasuk Insecta karena memiliki ciri khas seperti tubuh serta tidak berhenti. Masuk Ordolepidoptera karena termasuk kedua, termasuk dan selanjutnya yang memiliki satu papan dan tentu sangat untuk sangat kasih banget. Lalu termasuk famili Spiridae yang merupakan famili karena mereka meminta darah dan sebagainya. Selanjutnya ada dua yang diambil Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordolepidoptera, famili Drosophila, genus Drosophila, dan spesiesnya Drosophila sendiri. Warna ini memiliki dua segregasi, hidup sekali, dan biasanya memiliki sayap yang menjadi ciri khas seperti Insecta. Masuk dalam Ordolepidoptera yang dikenal sebagai alat penyembuh. Ini memiliki satu pasang dan satu pasang struktur yang disebut Aperes yang berfungsi untuk keseimbangan saat terbang. Termasuk famili Drosophila yang kepala dua dan beberapa spesies serupa yang umumnya memiliki ukuran kecil, tubuh yang ramping dan mata besar. Selanjutnya ada jenis Lipo yang kingdomnya Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Cyphodion, Ordolepidoptera, famili Orthomorpha, genusnya Orthomorpha, dan spesiesnya Orthomorpha. Hal ini termasuk dalam kelas Cyphodion karena ciri khasnya memiliki pasangan tipe segmen dan bentuk tubuhnya sendiri. Termasuk dalam Orthomorpha karena memiliki tubuh yang lebih ramping dan lebih sederhana.
Kemudian ada PT Masing Animalia, film terbuka, sebelum berhasil, kelasnya malam pertama, pada kita muda, kami dipercaya, jenisnya dia, jenisnya dia eksklusif. Jadi termasuk dalam video saja memiliki eksperimen kelas yang sesuai kelas sistem dan kalsi kamera serta kelas yang besar. Termasuk dalam kelas satu serangka karena tubuhnya terdiri dari 9 segmen tubuh yang terbagi menjadi 5 segmen kepala, 8 segmen lemak, dan 4 segmen kaki. Termasuk dalam kondori kamera karena memiliki morfologi 2 kaki yaitu 5 segmen kaki. Selanjutnya ada kelas dengan keyword penilainya. Film Antagoda, kelas Paulus Eros Kamata, Orloki Posura, memiliki mobil jenis Katimas Scorpius, dan spesiesnya Katimas Scorpius, Scorpion di Kauda. Hewan ini termasuk dalam kelas Kamata karena tubuhnya terbagi menjadi 2 bagian utama, memiliki ekor panjang berbulir dan terdapat dengan insang beku. Memiliki tubuh Tapagoda, susun panjang dan matanya yang beku. Hal ini termasuk dalam famili Limonidae karena memiliki struktur tubuh terdiri dari keras dan besar, dengan lebih kecil dan sektor panjang memiliki napasan tomat pada personal. Selanjutnya adalah kondisi biru merah dan memiliki dalam Animalia, itu masuk pada kelasnya Menopoda, Scodo Julia, famili Juliae, Venus Julius, dan spesiesnya Julius Julius. Hewan ini termasuk dalam kelas Menopoda karena memiliki banyak segmen tubuh lagi, tetap bukan masuk dalam kategori lain karena memiliki ciri khas arboretum termasuk tubuh yang rapih dan juga kaki yang banyak yang merupakan ciri khas dari penduduk. Selanjutnya ada Biodata, ini kelas bisnis ini. Selanjutnya ada yang pemula dengan genre Animalia, film Chordata, kelas Antinok Kennedy, kodenya Sistem Formes, famili Sirene, genus Ornithotromis, dan spesiesnya Ornithotromis niloticus. Hewan ini terdapat dalam Chordata karena memiliki korda nasalis, sakit sistem saraf pusat, dan tulang belakang saat dewasa. Termasuk kelas Amphipteri karena memiliki tulang sejati dengan sering terdiri dari dan memiliki insang untuk bernapas dan tubuh posisi. Termasuk dalam Digiloformes yang mencakup berbagai unit ikan dan memiliki ciri khas struktur tahan, putus, dan perilaku berwarna. Selanjutnya adanya kami dasar dengan genre Animalia, film Chordata, kelas Amphipteri, berkondisi Digiloformes, memiliki ciri dari genus Melanoformes dan spesiesnya Melanoformes auranus. Hewan ini termasuk dalam kelas Amphipteri karena memiliki ciri kipas dan kerangka dari tulang sendiri. Masuk dalam kondisi Digiloformes karena memiliki perilaku berwarna dan struktur tubuh simetris. Hewan ini termasuk famili Sirene karena memiliki perilaku mendatar, sirkulur dengan duri, tubuh berwarna cerah, terutama pada datar. Tentunya ada iklan Initiation dengan filmnya Animalia, film Chordata, kelas Amphipteri, kodenya Digiloformes, famili Sirene, genus Melanodia, dan spesiesnya Melanodia lambrandoi. Hewan ini termasuk dalam kelas Amphipteri karena termasuk bukan kipas dan memiliki tulang sejati. Hewan ini termasuk dalam kondisi Digiloformes karena memiliki ciri khas dan perilaku yang anak dan bertubuh yang simetris. Dan ini termasuk dalam famili Sirene karena memiliki ciri khas ciri khas duri dan memiliki pada khusus. Tentunya ada ikan bidadari dengan genusnya Animalia, film Chordata, kelas Amphipteri, kodenya Digiloformes, famili Sirene, genus Pterophyllum, dan spesiesnya Pterophyllum scarabinae. Ini termasuk dalam kelas Amphipteri, termasuk dalam kondisi Digiloformes karena menunjukkan ciri yang kecil, struktur lingkaran yang kuat dan perilaku berwarna. Ini termasuk dalam famili Sirene karena memiliki bentuk tubuh yang sirip dan usus yang Selanjutnya cerita Tibomo dengan filmnya Animalia, film Chordata, kelas Amphipteri, Kodo Digiloformes,
famili Ciceridae, genus Inomo, dan spesiesnya Inomo demonstratif. Ikan ini termasuk dalam kelompok Ciceridomes karena memiliki bentuk tubuh mirip sapi dan bentuk belahan jadi paling linear. Ikan ini termasuk dalam famili Ciceridae karena memiliki perilaku triangular, kemampuan adaptasi yang tinggi dan bentuk tubuh yang mencolok. Ikan ini termasuk dalam genus Inomo karena memiliki ciri khas seperti perlawanan spesifik, struktur gigi, dan bentuk tubuh yang membedakannya dari jenis lain. Selanjutnya saya lanjutkan penjelasan saya. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan presentasi mengenai film chordata, di mana di sini ada ikan lele dengan film Animalia, film chordata, kelas Actinopteridae, ordo Siluriformes, famili Sclaridae, genus Sclarius, spesies Sclarius batrachus. Nah, mengenai deskripsinya, ikan lele ini termasuk ke dalam ordo Siluriformes karena memiliki ciri khas seperti tubuh tidak bersisik atau sangat sedikit dan hidup di air tawar. Kemudian masuk ke famili Claridae karena ikan lele ini memiliki ciri-ciri yang termasuk ke dalam famili ini seperti memiliki organ labirin untuk bernapas langsung dari udara dan bentuk tubuh memanjang. Kemudian ada klasifikasi ikan patin, kingdom Animalia, film chordata, kelas Actinopteridae, ordo Siluriformes, famili Phanasidae, genus Phanasius, spesies Phanasius hippopotamus. Nah, untuk familinya sendiri, ikan patin ini masuk ke dalam famili Phanasidae karena memiliki bentuk tubuh memanjang dan pipi ke samping, kemudian kumis pendek, tidak sepanjang lele dan tidak memiliki organ labirin seperti lele. Kemudian masuk kepada ikan goldfish, kingdomnya sama Animalia, filumnya chordata, plus Actinopteridae, ordonya Cypriniformes, familinya Cyprinidae, genus Danio, spesies Danio rexio. Nah, untuk ordonya sendiri, untuk familinya sendiri itu masuk ke dalam famili Cyprinidae karena ikan patin ini memiliki ciri-ciri yang termasuk ke dalam famili ini, yaitu seperti ikan emas, termasuk barb, danau, koi, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya itu ikan Pictobard, kingdomnya Animalia, film chordata, kelas Actinopteridae, ordo Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Cetia, spesies Cetia picto. Nah, dari deskripsi ikan ini, famili ini masih sama seperti ikan-ikan sebelumnya, yaitu famili Cyprinidae, kemudian ordonya sama, kelasnya sama, dan ikan ini termasuk ke dalam film chordata. Selanjutnya ikan silang batang, kingdomnya Animalia, film chordata, kelas Actinopteridae, ordo Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Epalzeorhynchos, spesies Epalzeorhynchos caloterus. Jadi ikan ini tuh masih sama pembagian klasifikasinya seperti klasifikasi ikan-ikan sebelumnya. Nah, di sini ada klasifikasi ikan hiu pelangi, kingdomnya Animalia, film chordata, kelas Actinopteridae, ordonya Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Epalzeorhynchos, spesies Epalzeorhynchos prenatur. Nah, ikan hiu pelangi ini termasuk dalam ordo Cypriniformes karena memiliki mulut tanpa gigi di rahang, tetapi memiliki gigi faring di tenggorokan untuk mengunyah makanan. Nah, kemudian juga ikan hiu pelangi ini masuk ke dalam famili Cyprinidae karena memiliki bentuk tubuh yang memanjang, sirip punggung tunggal dan tidak memiliki gigi rahang, sama seperti famili-famili ikan sebelumnya.
Nah, kemudian ikan tiger bar itu kingdomnya Animalia, filum chordata, kelas Actinopterygii, ordo Cypriformes, famili Cyprindae, genus Puntius, spesies Puntius tetrazona Fargo. Ciri khas genus Puntius ini yaitu memiliki tubuh memanjang dengan pola warna yang kontras seperti garis-garis hitam, putih atau oranye vertikal. Selanjutnya itu ikan mas koki mutiara dengan kingdom Animalia, filum chordata, kelas Actinopterygii, ordo Cypriniformes, famili Cyprindae, genus Carassius, spesies Carassius auratus. Sama seperti klasifikasi sebelumnya, ikan ini termasuk dalam famili Cyprindae karena memiliki tubuh yang ditutupi sisik, tidak memiliki gigi rahang dan merupakan ikan omnivora. Selanjutnya ikan tetra hitam, kingdom Animalia, filum chordata, kelas Actinopterygii, ordo Carassiformes, famili Carassidae, genus Gymnocorymbus, spesies Gymnocorymbus terdensi. Untuk klasifikasinya sendiri, ikan ini termasuk dalam famili Carassidae karena adanya gigi yang menonjol dan bentuk tubuh yang rapi. Kemudian ikan ini termasuk ke dalam filum chordata karena memiliki ciri khas chordata seperti notochorda, letak penyangga tubuh awal, tabur saraf di bagian dorsal tubuh dan selah insang di kali. Selanjutnya itu ada ikan gabus pelangi dengan kingdom Animalia, filum chordata, kelas Actinopterygii, ordo Anabantiformes, famili Canidae, genus Channa, spesies Channa bleheri. Nah, ikan gabus ini termasuk ke dalam ordo Anabantiformes karena memiliki organ nabili, yaitu struktur pernapasan tambahan yang memungkinkan mereka mengambil oksigen langsung dari udara, dan masuk ke dalam famili Canidae karena memiliki ciri khas tubuh panjang seperti silinder dan kepala besar menyerupai ular. Baiklah, selanjutnya masuk kepada kelas reptilia. Di sini ada klasifikasi dari biawak, yaitu kingdom Animalia, filum chordata, kelas reptilia, ordo Squamata, famili Varanidae, genus Varanus, spesies Varanus komodoensis. Nah, biawak itu masuk ke dalam ordo Squamata karena memiliki sisi tumpang tinggi yang bisa berganti, kemudian mulut memiliki rahang atas dan bawah yang fleksibel, tapi juga berlaku pada kadar. Nah, famili Varanidae dengan tubuh panjang dan kuat, ekor panjang seperti cambuk, lidah bercabang seperti ular, fungsi penciuman via organ Jacobson, dan berkaki empat yang kuat dan cakar tajam. Kemudian ada klasifikasi dari buaya muara dengan kingdom Animalia, filum chordata, kelas reptilia, ordo Crocodilia, famili Crocodilidae, genus Crocodilus, spesies Crocodilus porosus. Nah, buaya ini termasuk ke dalam famili Crocodilidae karena memiliki ciri rahang atas dan bawah yang gigi-giginya terlihat saat mulut tertutup, habitat utama di air asin atau whale, serta kemampuan berenang dan berburu yang tinggi. Nah, buaya ini juga termasuk ke dalam genus Crocodilus karena memiliki bentuk moncong yang relatif runcing dan pergerakan lincah di air. Kemudian ada kura-kura dengan kingdom Animalia, filum chordata, kelas reptilia, ordo Testudines, famili Emididae, spesies Tracheni scripta. Nah, kura-kura sendiri itu termasuk ke dalam famili Emididae karena merupakan kelompok kura-kura air tawar. Nah, famili ini dikenal karena adaptasi mereka terhadap kehidupan di udara dengan bentuk spesies yang memiliki kemampuan berenang yang baik. Nah, kemudian juga mengapa kura-kura ini dimasukkan ke dalam filum chordata karena mereka memiliki notochord atau struktur pendukung yang menjadi tulang belakang pada vertebrata, saraf pusat yang terorganisir dan struktur tubuh yang simetris bilateral. Baiklah, selanjutnya saya lanjutkan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, saya izin melanjutkan. Ke-40 ada klasifikasi kura-kura batok.
Kingdomnya ada Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, subordo Cryptodira, famili Geomidae, genus Kaura, spesies Kaura arborinensis. Nah, kura-kura ini kenapa masuk ke dalam kelas Reptilia? Karena memiliki ciri bersisik, bernapas dengan paru-paru, berdarah dingin dan berkembang biak secara orbital. Nah, masuk ordo Testudines karena memiliki cakar keras atau balok yang menyerupai yang menyatu dengan tulang rusuk dan tulang belakang, serta tidak memiliki gigi. Nah, termasuk ke dalam subordo Cryptodira karena mampu menarik kepalanya lurus ke belakang ke dalam cakang sebagai mekanisme pertahanan. Termasuk famili Geoenidae karena memiliki habitat di sekitar air tawar dan bentuk cakang yang tinggi dan melengkung. Selanjutnya masuk ke dalam kelas Apes atau burung. Nah, yang ke-41 itu ada klasifikasi ayam, itu kingdomnya Animalia, Phylum Chordata, kelasnya Apes, ordonya Galliformis, familinya Phasianidae, genusnya Gallus dan spesiesnya Gallus. Nah, masuk ke dalam Phylum Chordata itu karena memiliki tahap perkembangan embrionya itu ada notokarda, yaitu struktur besi batang cikal atau tulang belakang. Selain itu juga memiliki tulang punggung atau verteb. Selanjutnya itu sistem peredaran darah tertutup yang menjadi ciri khas dari Chordata. Nah, termasuk ke dalam ordo Galliformis itu karena memiliki ciri-ciri yang umum dimiliki oleh burung ini, yaitu tubuhnya gemuk, berukuran sedang sampai besar, paruh pendek kuat, kaki kuat untuk berjalan atau tidak pandai terbang jauh. Nah, kenapa termasuk famili Phasianidae? Itu karena kelompok burung yang mencakup ayam, burung pagar atau pasan, skapul. Cirinya itu ada ukuran tubuhnya sedang hingga besar, bulu jantan yang berwarna mencolok, dan memiliki struktur kaki yang kuat dan bersisik serta taji yang tajam pada jantan. Nah, selanjutnya masuk ke Apes golongan kedua, hewan yang kedua, yaitu ayam mutiara. Termasuk ke dalam kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Apes, ordonya sama, Galliformes, famili Numididae, genus Numida, spesies Numida meleagris. Sama seperti hewan sebelumnya, termasuk ke dalam kelas Apes dan ke dalam ordo Galliformis. Cuman hewan ini itu memiliki famili yang berbeda dari hewan sebelumnya, yaitu Numididae, yaitu burung yang memiliki ciri kepala telanjang, bulu bercorak dan suara yang khas. Juga ayam mutiara ini memiliki adaptasi hidup di lingkungan terbuka dan semi terbuka. Selanjutnya masuk ke dalam angsa, memiliki kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Apes, ordo Anseriformis, famili Anatidae, genus Cygnus, spesies Cygnus color. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, masuk ke dalam kelas Apes, tetapi ini ordonya berbeda, yaitu Anseriformes yang memiliki ciri kaki berselaput untuk berenang dan paruh yang besar, serta termasuk ke dalam famili Anatidae karena memiliki bulu yang tahan air serta kelenjar minyak khusus yang bergantung pada pola hidup yang hidup di dekat air. Selanjutnya termasuk genus Cygnus karena memiliki tubuh besar, leher panjang dan warna putih. Nah, selanjutnya itu bebek, kingdomnya Animalia, Phylum Chordata, kelas Apes, ordo Anseriformis, famili Anatidae, genus Anas, spesies Anas platyinkos. Nah, sama seperti angsa, bebek juga termasuk ke dalam kelas Apes. Familinya itu Anatidae karena dia hidup di dekat perairan seperti danau, sungai dan rawa, serta memiliki kaki yang berselaput. Selanjutnya dia juga masuk ke dalam genus Anas karena memiliki paruh yang besar dan lebar serta datar dan memiliki tubuh kecil ramping dibandingkan angsa. Nah, selanjutnya burung nuri kepala hitam itu kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Apes, ordo Psittaciformis, famili Psittacidae, genus Lorius, spesies Lorius lori. Sama seperti hewan sebelumnya, itu masuk ke dalam kelas Apes, tetapi untuk ordonya berbeda karena memiliki paruh melengkung untuk membuka biji dan buah, serta dua jari menghadap ke depan dan dua jari menghadap ke belakang untuk memudahkannya memanjat dan memegang makanan.
termasuk ke dalam famili Sitaculidae karena memiliki warna yang cerah dan juga hidup di daerah tropis dan memakan nektar dan biji-bijian. Nah, selanjutnya itu ada balok abu-abu, kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Aves, ordo Pelechaniformis, famili Ardeidae, genus Arde, spesies Arde purpuree. Masih masuk ke dalam phylum Chordata dan kelas Aves, akan tetapi untuk ordonya itu masuk Pelechaniformis karena memiliki paruh panjang, leher dan kaki panjang serta hidup di dekat air. Juga itu masuk ke dalam famili Ardeidae karena memiliki leher berbentuk S serta mencari makan dengan berdiri lalu diam-diam menusuk mangsa dan bersarang di pohon atau semak. Selanjutnya itu masuk ke hewan elang borgol, yaitu kingdomnya Animalia, phylum Chordata, kelas Aves, ordo Accipitriformes, familinya itu Accipitridae, genusnya Haliastur, spesiesnya Haliastur indus. Masuk ke dalam ordo Accipitriformis itu karena memiliki paruh melengkung kuat. Terus masuk ke dalam famili Accipitridae karena memiliki paruh yang tajam serta cakar yang kuat dan tajam pula dan serta penglihatan yang tajam. Nah, selanjutnya itu ada burung hantu, kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Aves, ordo Strigiformis, famili Strigidae, genus Bubo, spesies Bubo sumatranus. Nah, masih masuk ke dalam kelas Aves, tapi ordonya itu Strigiformis karena memiliki ciri-ciri pemangsa malam, mata besar, kepala dapat berputar 270 derajat dan mampu terbang tanpa suara. Serta masuk ke dalam famili Strigidae karena memiliki bentuk wajah bundar, paruh melengkung tajam dan kebanyakan aktif pada malam hari. Termasuk genus Bubo karena ukurannya besar dan jambul telinga yang mencolok. Selanjutnya masuk ke dalam kelas mamalia. Pertama ada kucing, itu kingdomnya Animalia, phylum Chordata, kelas mamalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, spesies Felis catus. Nah, masuk ke dalam Chordata karena memiliki tulang belakang seperti yang disebutkan sebelumnya, serta termasuk ke dalam ordo Carnivora karena merupakan hewan pemakan daging dan memiliki adaptasi khusus untuk berburu dan mengoyak mangsa. Nah, selanjutnya termasuk ke dalam famili Felidae, yaitu karena hewan ini dikenal sebagai kucing besar dan kecil serta memiliki ciri tubuh yang lentur, gesit, kaku dan dapat ditarik masuk dan memiliki indera penglihatan dan pendengaran yang tajam. Selanjutnya ada beruang madu, itu kingdomnya Animalia, phylum Chordata, kelas mamalia, ordo Carnivora, famili Ursidae, genus Helartos, spesies Helartos malayanus. Masih sama, itu masuk ke dalam kelas mamalia karena memiliki kelenjar susu atau mame. Terus masuk ke dalam ordo Carnivora karena memiliki gigi karnivora atau gigi taring yang tajam untuk merobek makanan. Masuk ke dalam famili Ursidae karena memiliki kaki 4 besar dengan cakar kuat serta cocok untuk menggali dan memanjat dan berjalan dengan seluruh telapak kakinya atau disebut dengan plantigrade seperti kelas beruang. Terus juga termasuk genus Helartos karena memiliki lidah yang sangat panjang untuk menjilat madu dan serangga. Selanjutnya itu ada Tikurong, kingdomnya Animalia, phylumnya Chordata, kelas mamalia, ordo Carnivora, famili Viviridae, subfamilinya ada Paradoxurinae, genusnya Arctictis, spesies Arctictis Tikurong. Masih masuk ke dalam kelas mamalia, terus ordonya masih sama yaitu Carnivora, tapi familinya itu berbeda yaitu Viveridae karena memiliki tubuh panjang dan ramping, kaki pendek, serta kelenjar perineal yang mengeluarkan bau khas. Terus juga termasuk ke dalam subfamili Paradoxurinae karena memiliki gaya hidup yang arboreal atau hidup di pohon dan omnivora. Baik, saya lanjutkan ke anggota selanjutnya. Jadi di sini saya melanjutkan, yaitu ada ekor panjang karena kingdomnya ada Animalia, phylumnya ada Chordata, kelasnya ada Mamalia, ordonya ada Primates, familinya ada
Techidae, jenisnya ada Metacha, dan spesiesnya Metacha fascicularis. Nah, adapun deskripsinya yaitu termasuk dari ordo primata dikarenakan memiliki jari-jari yang fleksibel, biasanya dengan buku atau buka datar. Dengan ibu jari bisa digerakkan berlawanan arah atau opposable untuk memudahkan dalam menggenggam. Selanjutnya ada kandung, di mana hidungnya ada animalia, hidungnya ada chordata, selasnya ada mammalia, ordonya ada Archaeodactyla, familinya ada Bovidae, jenisnya Capra, spesiesnya Capra aegagrus dan subspesiesnya Capra aegagrus universe. Nah, di mana kaki ini termasuk ke dalam ordo Archaeodactyla dikarenakan memiliki buku yang genap dengan 2 jari utama pada setiap kaki yang mengacu pada berat badannya. Nah, selanjutnya ada sapi, di mana hidungnya ada animalia, hidungnya ada chordata, kelasnya ada mammalia, ordonya ada Archaeodactyla, familinya ada Bovidae, jenisnya ada Bos, dan spesiesnya ada Boscalurus. Nah, di mana sapi ini termasuk ke dalam filum Bovidae dikarenakan mencakup hewan-hewan pemangsa biak atau yang disebut sebagai ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Ciri khasnya yaitu ada bertanduk, di mana tanduknya tidak bercakap dan tidak tanggal atau memiliki 4 bagian lambung untuk mencerna rumput, disebut juga sebagai herbivora. Nah, selanjutnya ada domba, di mana domba itu termasuk kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Archaeodactyla, subordonya ada Ruminansia, familinya ada Bovidae, jenisnya ada Ovis, dan spesiesnya ada Ovis aries. Nah, di mana domba ini termasuk ke dalam subordo Ruminantia dikarenakan termasuk ke dalam hewan ruminan atau pemangsa biak. Juga termasuk ke dalam famili Bovidae dikarenakan memiliki ciri bertanduk permanen atau tidak bercabang dan tidak subur pada setiap tahun. Selanjutnya rusa tutul, di mana rusa tutul ini dengan kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Archaeodactyla, familinya ada Cervidae, jenisnya Axis, dan spesiesnya Axis arctis. Nah, macam rusa tutul ini termasuk ke dalam famili Cervidae dikarenakan hewan jantan, yaitu biasanya memiliki tanduk yang bercabang atau disebut sebagai antler, di mana ini dilepas dan tumbuh kembali pada setiap tahunnya. Sedangkan jenisnya itu ada aksis, disebut aksis karena memiliki ukuran yang sedang dengan pola tutul putih yang mencolok yang ada di tubuhnya. Selanjutnya musa sambar, di mana musa sambar ini filumnya Animalia, filumnya ada Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Archaeodactyla, familinya ada Cervidae, jenisnya ada Rusa dan spesiesnya Rusa unicolor. Nah, musa sambar ini dimasukkan ke dalam ordo Archaeodactyla sama seperti hewan yang tadi, karena memiliki jumlah kuku genap biasanya 2 atau 4 jari yang menyentuh pada tanah. Termasuk famili Cervidae karena hewan yang bergolongan jantan biasanya memiliki tanduk yang bercabang atau antler. Dan genus rusa ini memiliki tubuh yang cenderung lebih besar dan memiliki adaptasi terhadap hutan tropis dan daerah yang berubah. Selanjutnya ada kucing. Ada Animalia, filum ada Chordata, kelas Mammalia, ordo Rodentia, famili Muridae, jenisnya ada Mus, dan spesiesnya Musculus. Mencit ini termasuk ke dalam famili Muridae dikarenakan memiliki anggota tubuh yang kecil, ekor panjang, dan telinga yang relatif besar. Mencit ini memiliki semua ciri tersebut termasuk rambut halus yang menutupi tubuh dan ekor yang bersisik tipis, serta ukurannya yang kecil dan ringan, ciri khas dari hewan-hewan yang disebut Muridae. Selanjutnya ada landak Malaya, di mana landak ini filumnya Animalia, filumnya ada Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Rodentia, familinya Histricidae, jenisnya ada Histrik, dan spesiesnya Histrik brachyura. Nah, landak Malaya ini digolongkan ke dalam ordo Rodentia dikarenakan memiliki kelompok seni atau yang disebut sebagai Incisivus yang terus tumbuh
dan tidak memiliki tarik atau terdapat celah yang disebut diastema antara gigi semi dan belahan. Nah, termasuk ke dalam famili Histrichidae karena memiliki duri tajam dan kuku yang menutupi sebagian besar tubuh sebagai bentuk pertahanan diri. Nah, selanjutnya ada kelinci. Kingdomnya Animalia, filmnya ada Chordata, kelasnya Mammalia, adanya Lagomorpha, familinya Leporidae, genusnya Ornitholagus, dan spesiesnya Ornitholagus chimichurus. Kelinci ini digolongkan dalam ordo Lagomorpha dikarenakan memiliki dua pasang gigi seri di rahang atasnya yang berbeda dengan ordo Rodentia atau pengerat yang hanya satu pasang. Nah, pada Lagomorpha ini juga disebut melakukan caprogami, yaitu memakan kembali kotoran lunaknya untuk menyerap nutrisi yang lebih maksimal. Sedangkan familinya itu digolongkan ke dalam Leporidae, yaitu karena memiliki peringatan yang sensitif yang digunakan untuk mendeteksi predator dan kaki belakang panjang yang kuat yang memungkinkan untuk gerakan pada lubang tinggi. Selanjutnya ada gajah. Gajah ini kingdomnya Animalia, familinya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Proboscidae, familinya Elephantidae, genusnya Elephas, dan spesiesnya Elephas maximus. Gajah ini termasuk dalam ordo Proboscidae, di mana mencakup hewan-hewan yang memiliki belalai seperti gajah ini. Selanjutnya ada tapir Asia, di mana tapir Asia ini tergolong ke dalam kingdom Animalia, filmnya ada Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Perissodactyla, familinya ada Tapiridae, genusnya ada Tapirus, spesiesnya ada Tapirus indicus. Tapir ini digolongkan ke dalam ordo Perissodactyla dikarenakan hewan mamalia herbivora ini berkuku ganjil atau jumlah jarinya biasanya 1 atau 3, dan sistem pencernaan yang relatif sederhana dibandingkan ruminansia atau tidak melamat dengan dia. Nah, selanjutnya ada kuda. Kuda ini kingdomnya Animalia, filmnya ada Chordata, kelasnya ada Mammalia, ordonya Perissodactyla, familinya ada Equidae, genusnya ada Equus, dan spesiesnya Equus cobalus. Kuda ini digolongkan ke dalam ordo Perissodactyla dikarenakan hewan mamalia herbivora ini berkuku ganjil, yaitu jumlah jarinya biasanya lebih dari 1 atau 3. Nah, juga termasuk dalam famili Equidae dikarenakan memiliki tubuh yang ramping dan berotot dengan kaki panjang yang kuat untuk berlari dan hanya satu kuku yang ada di setiap kakinya. Sedangkan genus dari kuda ini ada Equus, disebut Equus karena memiliki seluruh kuda atau rambut